Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarul Hadi Aksa dengan NIM 2415101003 dari kelas Ilkom 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari routing statis. Yang pertama ada tabel konfigurasi. Nah, tabel konfigurasi ini direncanakan rute cadangan melalui R3, jadi bila R1 sampai R2 ataupun R2 sampai R3 putus, maka akan menggunakan R1 sampai R3 sebagai alternatifnya. Kemudian hasil ping dari masing-masing PC ke PC ini ada dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC2 ke PC1, PC2 ke PC3. Kemudian ada PC3 ke PC1 dan dari PC3 ke PC2. Nah, berikutnya ada jalur yang digunakan oleh paket dalam proses ping PC1 ke PC3. Yang pertama dari simulasi yang pertama yaitu jalur yang digunakan ini PC1 ke S1, kemudian ke R1, lalu naik ke R2, kemudian turun ke R3, lanjut ke S3, dan sampai di PC3, lalu balik lagi ke PC1 menggunakan jalur yang sama yang telah dilalui. Nah, berikutnya ada hasil ping dari masing-masing PC1 ke PC2 yang diperoleh dari simulasi 2 sebagai berikut. Nah, jalur paket ditransmisikan ini setelah pemutusan R1, R2, PC1, dan PC2 ini antara R1 dan R2 diputus, router 1 tidak lagi dapat mengirim paket ke jaringan net 2 dan net 3 melalui jalur utamanya yaitu R1 ke R2 karena rute utama tidak tersedia. Router secara otomatis menggunakan rute cadangan atau floating static rute yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Dalam kondisi ini, R1 akan meneruskan paket menuju R3 melalui link R1 sampai R3. Selanjutnya R3 akan meneruskan paket tersebut ke R2 dan dari R2 barulah paket diteruskan ke jaringan tujuan. Dengan demikian, jalur baru yang digunakan setelah pemutusan R1 ke R2 ini adalah R1 ke R3 ke R2 dan ke PC2. Jalur ini terlihat jelas pada mode simulation di mana paket ICMP bergerak dari R1 ke R3 terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke R2 dan menuju PC2. Hal ini menunjukkan bahwa jalur cadangan bekerja dengan benar dan mampu menjaga konektivitas jaringan meskipun link utama mengalami gangguan. Kemudian PC ke SW1 ini ke arah R1 ke R2 ke R3 dan SW3 ke PC3. Baik, dari kesimpulan materi saya ini, saya dapat menyimpulkan bahwa routing statis tidak hanya menentukan jalur komunikasi, tetapi juga memberi kontrol penuh terhadap arah lalu lintas jaringan dalam kondisi normal paket berjalan lewat rute utama seperti yang kita konfigurasi di awal. Saat salah satu link sengaja diputus, misalnya R1 ke R2 atau R2 ke R3, jaringan tetap bisa berfungsi karena kita sudah menyiapkan floating static rute sebagai jalur cadangannya. Hasilnya, paket otomatis berpindah ke rute alternatif tanpa memutus komunikasi antar PC. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa desain topologi redundan dan konfigurasi atau configuration rute cadangan sangat penting untuk menjaga jaringan tetap aktif dan stabil meskipun terjadi gangguan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.